warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan seorang majikan di Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditangkap polisi dalam pelariannya di Bengkulu. Penangkapan seorang ASN Kanwil Kemenak Aceh karena diduga terlibat terorisme disesalkan pejabat Kementerian Agama. Warga bersama pemerintah dan komunitas lingkungan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Pulau Gosong menyambut HUT ke-80 kemerdekaan RI. Polisi menangkap pelaku pembunuhan pria lansia yang ditemukan tewas mengenaskan di Kabupaten Aceh Barat. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban akibat sakit hati karena uang gaji renovasi rumah yang dikerjakan pelaku tidak dibayar dan dipotong oleh korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat bersama tim unit Resmo Polrestabes Bengkulu menangkap Mujianto yang melarikan diri setelah membunuh Khairudin di sebuah rumah di Desa Ujung Baruh, Aceh Barat. Selama pelariannya, pelaku membawa kabur mobil korban hingga menumpang truk dan kendaraan umum, lalu kemudian berhasil ditangkap di kota Bengkulu. Setelah berhasil ditangkap, pelaku langsung dibawa kembali ke Aceh Barat melalui jalur darat untuk dilakukan penyidikan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban akibat sakit hati karena uang gaji renovasi rumah yang dikerjakan pelaku selama ini dipotong korban. Korban tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 lalu. Saya kerja kulit bangunan di situ, dipotong-potong terus kerjanya. Akhirnya dari 160 bisa jadi 100 tanpa alasan, kerjanya pun udah maksimal, nyampe lembur malam saya juga diambil uangnya, jawabannya seperti itu. Ada yang dihitung 100.000 kok bisa gitu. Nah, setelah itu saya minta aja kalau mau selesai ya udah, kan disuruh berhenti mau dibayar, saya minta aja uangnya, itu pun nggak dikasih juga Pak. Akhirnya saya hilap di situ Pak, ada linggis di bawah itu langsung saya ambil. Si korban ini keberatan untuk membayar si pelaku atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya. Oleh karena itu dapat saya simpulkan motifnya adalah sakit hati atau dendam terhadap si korban. Sebelumnya, warga dihebohkan penemuan jasad Khairudin 65 tahun tewas di dapur rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi terlungkup dan mengeluarkan darah di bagian kepala dan mulut. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Pembangunan pasar bertingkat Bale Atu, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah dikorupsi. Polisi menahan 7 tersangka kasus pembangunan pasar tradisional yang merugikan negara hingga 500 juta rupiah. Ketujuh tersangka diantaranya SY selaku pengguna anggaran, tersangka MAW PPTK, KA konsultan pengawas. Selain ketiga pejabat tersebut, polisi juga menahan HP pelaksana proyek, FB dan AL peminjam perusahaan, serta SYF pemenang tender. Proyek yang dibiayai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Tengah Rp1.697.800.000 dari dana APBD tahun 2018. Namun dalam pembangunan penegak hukum dugaan penyimpangan dengan kerugian negara mencapai Rp526.324.607. Penyelidikan kasus ini berjalan cukup panjang karena membutuhkan saksi ahli konstruksi dan auditor dari BPKP Provinsi serta ahli dari LKPP RI.
Kita hari ini akan melaksanakan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebanyak 7 tersangka seperti yang ada di belakang kami. Kerugian negara akibat dari pekerjaan yang telah dilaksanakan ini secara teknis, pekerjaan kontrak, adanya kerugian volume pekerjaan sesuai negara mengalami kerugian 35% dari pagu itu nilainya 526.324.607 rupiah. Ketujuh tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Berkas kasus ketujuh tersangka segera diserahkan ke Kejaksaan Kabupaten Aceh Tengah untuk segera dipelajari dan dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Jelaskan kepada rekan-rekan media itu sebaiknya yang saya hormati, saya tadi muka-muka putih. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Kamarudin Amin menyayangkan penangkapan salah seorang ASN di kantor wilayah Kemenak Aceh yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Menurutnya, selama ini Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya yang berorientasi pada moderasi beragama. Namun perkembangan media sosial yang sangat masif masih berpeluang membuat seseorang terpapar paham radikalisme. Hal itu disampaikan usai pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kemenak Aceh, Banda Aceh pada 9 Agustus 2025 lalu. Kamarudin menegaskan ASN Kemenak harus menjadi contoh dalam merefleksikan keberagaman, membimbing masyarakat, serta memberikan literasi keagamaan yang produktif. Penguatan internal terus dilakukan untuk mencegah paparan paham radikal. Kemenak mendukung langkah yang diambil Densus 88 dan akan terus melakukan pembinaan serta menggaungkan moderasi beragama. Juga menekankan menjaga Indonesia dari radikalisme merupakan tugas seluruh warga bangsa, bukan hanya Kementerian Agama. Terkait dengan kasus penangkapan itu, pertama kita doakan semoga yang bersangkutan tidak terbukti. Ini masih sedang dalam proses. Saya selaku pejabat Kementerian Agama tentu sangat berharap agar yang bersangkutan tidak terbukti. Kita berharap prosesnya tentu berdasarkan pada asas praduga tak bersalah. Jika memang terbukti, jika memang yang bersangkutan melanggar ketentuan yang ada, maka tentu Kementerian Agama harus mendukung langkah yang diambil oleh Densus 88. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror menangkap 2 ASN di Banda Aceh, masing-masing ZA dan MZ pada Rabu 6 Agustus lalu. MZ yang merupakan ASN kantor wilayah Kemenak Aceh diduga memiliki peran strategis sebagai salah satu petinggi jaringan Negara Islam Indonesia atau NII di wilayah Aceh. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Jenazah warga Aceh, korban pengeroyokan di Malaysia, tiba di kampung halamannya di Desa Sampaimah, Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang pada Jumat pekan lalu. Kedatangan jenazah Syahrul Ramadan diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah korban dibawa dengan ambulans dari Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara ke rumah duka. Saat tiba di rumah duka, proses pemakaman pun dipercepat dan dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Menurut adik almarhum, mendiang kakaknya mencari nafkah di Malaysia dengan berjualan gorengan dan ayam potong di daerah Bukit Jambul, Malaysia. Ia sempat memberi kabar akan segera pulang. Namun ia dan keluarga mendapat kabar bahwa Syahrul meninggal dunia akibat dikeroyok. Telepon terakhir mungkin ya. Telepon terakhir ya tidak seperti biasa ya. Biasanya dia cenderung ngomong itu datar gitu kan. Pada hari itu
ketika dia menelpon orang tua, termasuk saya juga, video call ya, dia lebih ceria, lepas gitu, lebih kayak bercanda. Juga sempat meminta maaf kepada mama di rumah, karena kata abang sendiri dia mau balik ke Indonesia, karena dia bilang target dia untuk bekerja di Malaysia mungkin sampai 20 hari lagi saja, katanya begitu. Kepergian Syahrul menjadi pukulan berat bagi keluarga. Mereka mendesak penegak hukum mengusut kasus tersebut. Namun peristiwa ini mengingatkan kembali pada warga yang bekerja di luar negeri, khususnya jika masuk bukan melalui jalur resmi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang.